Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok dari Bahasa Indonesia ingin mempresentasikan tentang artikel pemakaian tanda baca, yaitu kelompok satu, yang dianggotai oleh saya, Sidik Nurevianto, dengan NPM 2210-631-2415. Saya Sarah Aulia Putri dengan NPM 22106312410042. Dengan saya Akila Nasution 221063124001. Saya Aldi Irwayudi dengan NPM 221063124022. Dengan saya Akmal Maulana Yusuf NPM 221063124121. Baik, untuk presentasi dimulai dari Sarah Aulia Putri. Dipersilahkan. Oke, pemakaian tanda baca. Pokok bahasan. Pengertian pemakaian tanda baca, teori-teori, contoh penulisan tanda baca yang baik dan benar, bentuk kesalahan penulisan tanda baca dan contohnya. Pengertian tanda baca. Menurut ensiklopedia Wikipedia, tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati suatu waktu pembacaan. Kesalahan pemakaian tanda baca dalam penulisan suatu kata akan berdampak pada kata itu sendiri. Teori-teori dalam KBBI, definisi dari tanda baca adalah N1 yang menjadi alamat atau yang menyatakan sesuatu. Dari kejauhan terdengar sirene bahaya. Gejala sudah tampaknya. Bukti itulah bahwa mereka tidak mau bekerja sama. 4. Mengenal lambang kontingen menggunakan Garuda Pancasila. Bahkan untuk kegiatan Indonesia menggunakan Garuda Pancasila. 5. Pertunjukan baca tanda yang dipakai di sistem ejaan seperti titik, koma, titik 2. Ada 15 tanda baca yang dikenal. Tanda titik, 2 tanda koma, 3 tanda titik koma, 4 tanda 2 titik, 5 tanda hubung, 6 tanda pisah, 7 tanda elipsi, 8 tanda tanya, 9 tanda seru, 10 tanda kurung, 11 tanda kurung siku, 12 tanda petik, 13 tanda petik tunggal, 14 tanda garis miring, 15 tanda pengingkat atau apostrof. Penulisan tanda baca yang baik dan benar. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang menggunakan pertanyaan dan seruan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan ikhtisar atau daftar. Tanda titik dipakai untuk mengisahkan angka jam, menit, detik yang menunjukkan waktu dan lainnya. 2. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi melainkan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya dan lainnya. Titik koma, tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung atau untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk setara. Tanda titik koma digunakan untuk akhir pertanyaan. Pencarian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata dalam hubungan atau itu sebelum pemacaran. Perincian terakhir tidak perlu digunakan kata dan. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat secara setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan penghubung. 4. Tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan. Lengkap
lengkap uang di- diikuti rangkaian atau pemeri, pemeriaan. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sudah kata yang menggunakan menunjukkan pelaku dalam percakapan dan lainnya. Tanda hubung. Tanda hubung nyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh penyataan apiaris. Tanda hubung nyambung awalan dengan kebagian kata yang ikutinya atau akhiran bagian yang dahulunya pada pengertian baris. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. 6. Tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk memvalidasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. Tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan posisi atau keterangan yang lain hingga menjadi kalimat lebih jelas. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke. 7. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedelapan, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pertanyaan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang kuat. Yang kesembilan, tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Yang ke-10, tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Yang ke-11 ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan-petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ke-12 ada tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit angka atau huruf yang merinci urutan keterangan. Yang ke-13, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Yang ke-14 ada tanda garis miring. Tanda garis miring di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim atau tahun ajaran. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap dan ataupun. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Kesalahan dalam penulisan tanda baca. Pertama, kesalahan penggunaan tanda baca titik. Pembahasan mengenai rumus perbandingan terbalik ada dalam buku paket matematika halaman 1050. Benar. 2. Pembahasan mengenai rumus perbandingan terbalik ada dalam buku paket matematika halaman 1.050. Salah. Kedua, kesalahan penggunaan tanda baca koma. Poin 1, barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, koma, papan kerta, koma, dan kartu ujian. Itu benar. Poin kedua, barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, koma, papan kerta, dan kartu ujian. Itu salah. 3.
kesalahan penggunaan tanda baca tanya. Poin 1. Siapa nama lengkap ibu kandungmu? Tanda tanya. Itu benar. Poin 2. Siapa nama lengkap ibu kandungmu? Buka kurung, tanda tanya, tutup kurung. Itu salah. Nomor 4. Kesalahan penggunaan tanda baca seru. Poin 1. Jangan lari, lantai licin. Tanda seru. Itu benar. Poin 2. Jangan lari, lantai licin. Dalam kurung, tanda seru. Salah. Nomor 5. Kesalahan penggunaan tanda baca titik 2. Poin 1. Tata laksana kanker ginjal. Titik 2. Diagnosis, terapi dan tindakan pencegahan. Itu benar. Poin 2. Tata laksana kanker ginjal. Diagnosis, terapi dan tindakan pencegahan. Salah. 6. Kesalahan penggunaan tanda baca titik koma. Poin 1. Susunan acara ulang tahun perusahaan adalah pembukaan oleh direktur utama, penanggung jawab acara, ketua panitia, pengumuman pemenang lomba, hiburan serta pembagian konsumsi, dan door prize. Poin 2. Susunan acara ulang tahun perusahaan adalah pembukaan oleh direktur utama, penanggung jawab acara, ketua panitia, pengumuman pemenang lomba, hiburan serta pembagian konsumsi, dan door prize. 7. Kesalahan penggunaan tanda baca hubung. Sebagaimana kata peribahasa, tak ada gading yang tak retak. Kedua, sebagaimana kata peribahasa, tak ada gading yang tak retak. Nomor 8. Kesalahan penggunaan tanda baca pisah. Poin 1. Kemakmuran bangsa itu, saya yakin, diusahakan oleh bangsa itu sendiri. Poin 2. Kemakmuran bangsa itu, saya yakin, diusahakan oleh bangsa itu sendiri. Nomor 9. Kesalahan penggunaan tanda baca miring. Poin 1. Tahun anggaran 2010 garis miring 2011. Poin 2. Tahun anggaran garis miring 2010 garis miring 2011. Nomor 10. Kesalahan penggunaan tanda baca petik. Poin 1. Resensi buku Bumi Manusia karya Pramudia Ananta Toer. Poin 2. Resensi buku tanda petik Bumi Manusia karya Pramudia Ananta Toer. Malah. Baik, untuk presentasi kali ini sekian, dan kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Begitu, saya Sidik Nurefyanto selaku moderator dalam presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf kepada Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.